Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Nur Hasanah, NPM 1903010049, kelas E Ekonomi Syariah, dosen pengampu mata kuliah siswa Ibu Nurul Mahmudah, SHI MH. Di sini saya akan membahas tentang nisab dan qadar zakat. 1. Harta peternakan. 2. Emas dan perak. 3. Zakat profesi. 1. Harta peternakan. Yang pertama, unta. Jika nisabnya 5-9 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor domba berumur 1 tahun atau kambing berumur 2 tahun dan berlaku kelipatan. Sedangkan jika nisabnya 10-14 ekor, maka zakat wajib dikeluarkan 2 ekor domba berumur 1 tahun atau kambing berumur 2 tahun dan berlaku kelipatan. Kemudian yang kedua, sapi, kuda, dan kerbau. Jika nisabnya 30 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan berlaku kelipatan. Jika 40 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor sapi berumur 2 tahun atau 2 ekor sapi berumur 1 tahun dan berlaku kelipatan. Sedangkan jika nisabnya 70 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan 1 ekor sapi berumur 2 tahun dan berlaku kelipatan. Kemudian yang ketiga adalah kambing dan domba. Nisabnya 40-12 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor domba berumur 1 tahun atau kambing berumur 2 tahun. Jika nisabnya 121-200 ekor, zakat yang dikeluarkan 2 ekor domba berumur 1 tahun atau kambing berumur 2 tahun. 4. Unggas dan ikan. Jika nisabnya 85 inar, sama dengan emas 85 gram atau 24 karat. 2. Emas dan perak. Selain emas dan perak juga termasuk barang dagangan atau perniagaan, barang tambang, dan uang simpanan seperti tabungan dan deposito. Besar nisabnya yaitu senilai 85 gram emas atau 20 dinar atau 595 gram perak 200 dirham dengan kadar zakatnya sebesar 2,5%. 3. Zakat profesi. Menurut Yusuf Qaradawi, diwajibkan mengeluarkan zakat pada pekerjaan yang menghasilkan uang seperti pengacara, konsultan, akuntan, artis, arsitek, dokter, notaris, pegawai, dan lain-lain. Tetapi jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia lebih pantas untuk menerima zakat. Ini menjadi mustahik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Harta hasil profesi dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati berdasarkan analogi atau kias terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yaitu jika model dalam memperoleh harta penghasilan profesi sama dengan panen atau hasil pertanian. Oleh karenanya, harta dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab 653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras. Sedangkan waktu pengeluarannya setiap kali panen. Kemudian jika modal harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dianalogikan sebagai harta simpanan atau kekayaan. Kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Dengan demikian, apabila hasil profesi seorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban untuk menunaikan zakatnya. Contoh menghitung zakat profesi. Rudi adalah seorang karyawan di suatu perusahaan swasta. Ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah 5 juta. Caranya, pendapatan gaji per bulan sebesar 5 juta, nisabnya 522 kg beras atau relatifnya 10.000 per kilo, menghasilkan 5.220.000. Rumus zakat yaitu 2,5% dikali besar gaji per bulan. Zakat yang harus ditunaikan sebesar 250.000. Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam 1 tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan 1 tahun.
Kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, maka dikalikan dengan kadar zakat 2,5%. Jadi, jumlah gaji Rudi yang sebesar 10 juta rupiah, kemudian dikali 13 bulan, sama dengan 130 juta rupiah. Jumlah zakatnya adalah 130 juta rupiah dikali 2,5%, yakni 3.250.000 rupiah. Mustahik zakat atau orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat. Ada 8 golongan yang dapat menerimanya, yakni dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. 1. Fakir. Fakir yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 2. Orang miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Amil, yakni panitia yang memanage proses zakat, baik dalam pengumpulannya hingga pembagian zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya. 4. Mu'allaf, yakni mereka yang baru saja masuk agama Islam. 5. Hamba sahaya, yakni budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, sedangkan ia tidak memiliki harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja. 6. Orang yang terjerat dalam hutang atau gharim, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya yang sifatnya halal. 7. Fisabilillah, yakni bentuk usaha untuk memperluaskan agama Islam dan mempertahankannya. 8. Ibnu Sabil, yakni musafir atau orang yang sedang bepergian untuk melaksanakan hal yang bersifat baik, bukan untuk kemaksiatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Mahmudah SHIMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.